Soalnya di sini kerjanya udah enggak kan, jadi pindah ke Jawa Tengah. Dia orang mana sih? Si Pia orang Jawa kan? Iya, Jawa Timur. Buset, orang Jawa Timur, kuliah di Jawa Barat, kerja di Jawa Tengah. Tapi lanjut kuliah kan, Van, Sivia? Lanjut Pak, cuma kalau masalah offline sama praktek katanya udah ada dispensasi dari Pak Alfa. Oke deh. Oke, nih udah jam 9. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu di mata kuliah etika keperawatannya sekarang. Jadi kenapa belajar etika? Karena ada kode-kode yang harus kalian, bukan kode-kodean ya maksudnya, kode etik yang harus kalian pahami nantinya. Gimana tentang keperawatan tentu saja. Oke ya. Yang pertama, ini materi tentang kepribadian, perilaku, dan kesadaran diri manusia. Tentu saja beda orang, beda DNA, beda suku, beda agama, dan beda-beda lainnya tentu punya peranan masing-masing tentang karakter, tentang sifat gitu kan. Kepribadian orang beda-beda meskipun ada yang kembar, identik, tapi kepribadiannya pasti beda-beda. Kepribadian itu nanti artinya itu tentang kalau dari bahasa Inggrisnya tentang personality ya. Personality sendiri berasal dari bahasa Latin, artinya pesona ya, yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Kepribadian merupakan keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Substansi ini ada dalam diri setiap manusia, namun sangat sulit dibuktikan dalam bentuk fisik yang dapat dilihat secara langsung. Menurut Gordon dalam Calvin, ya, adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kata kunci dari pengertian kepribadian adalah penyesuaian diri. Hal yang pasti kita terima adalah perubahan, dan gimana caranya kita menghadapi perubahan tersebut, ya penyesuaian diri. Contoh nyatanya ketika kalian dari SMP ke SMA pasti kalian ada perubahan diri, ada penyesuaian diri karena kalian udah bukan lagi anak kecil yang sebentar lagi kalian pada saat SMA kenal dengan mungkin udah mulai suka-sukaan, atau kalian dari SMP udah ngerasain suka sama lawan jenis, terus nggak suka sama orang gitu, membenci tentang tindakan. Nah, itu adalah penyesuaian diri yang kalian dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Menurut Schneider, mengartikan penyesuaian diri sebagai suatu proses respon individu, baik yang bersifat behavioral maupun mental dalam upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri, ketegangan emosional, frustasi, dan konflik, serta memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan tuntutan norma lingkungan. Di aspek-aspek kepribadian, karakter, yaitu konsekuen, tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Temperamen, yaitu disposisi reaktif seseorang, atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. Temperamen itu bukan berarti marah ya. Dia mah temperamental misalnya ya, bukan berarti dia marah ya. Kemudian sikap, sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif, atau ambivalen ya.
Stabilisasi emosi yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan seperti mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, atau putus asa. Responsibilitas atau tanggung jawab adalah kesiapan untuk menerima risiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Seperti mau menerima risiko secara wajar, atau cuci tangan. Ya, cuci tangan bukan cuci tangan ini ya, bukan cuci tangan hand wash ya. Tapi udah, maksudnya cuci tangan itu udah melepas tanggung jawabnya. Atau melarikan diri dari resiko yang dihadapi. Ya, kemudian sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, seperti sifat pribadi yang terbuka, tertutup, dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ciri-ciri kepribadian itu bagi dua, ada kepribadian yang sehat dan tidak sehat. Ini karena kan kita belajar tentang di kesehatan, jadi cakupannya ada dua ya, pribadi yang sehat dan tidak sehat. Nah, yang sehat, yang pertama mampu menilai diri sendiri secara realistik. Mampu menilai diri apa adanya tentang kelebihan dan kekurangannya, secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistik. Dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya secara realistik dan mau menerima secara wajar, tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai sesuatu yang sempurna. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, dapat menilai keberhasilan yang diperolehnya dan mereaksinya secara rasional. Tidak menjadi sombong, angkuh, atau mengalami superiority kompleks apabila memperoleh prestasi yang tinggi atau kesuksesan hidup. Jika mengalami kegagalan, dia tidak mereaksinya dengan frustasi, tetapi dengan sikap optimistik. Keempat, menerima tanggung jawab. Dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Jadi ini merupakan kepribadian yang sehat. Kemudian yang kelima, kemandirian, memiliki sifat mandiri dalam cara berpikir dan bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri, serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya. Dapat mengontrol emosi, merasa nyaman dengan emosinya, dapat menghadapi situasi frustasi, depresi, atau stres secara positif atau konstruktif, tidak destruktif, merusak. Dulu kali ya, saya juga dulu banget. Dulu ekspresif saya tuh ya. Terus kalau ketika ada yang bikin saya frustasi, ya malah saya merusak gitu. Saya karakter yang destruktif dulu waktu SMP kalau nggak salah. Ya waktu kenal sama lawan jenis saya SMP tuh. Putus sedikit, wah hancurin apa gitu. Itu dulu ya. Yang ketujuh, berorientasi pada tujuan. Dapat merumuskan tujuan-tujuan dalam setiap aktivitas dan kehidupannya. Berdasarkan pertimbangan secara matang, rasional, tidak atas dasar paksaan dari luar, dan berupaya mencapai tujuan dengan cara mengembangkan kepribadian, kewawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Berorientasi keluar, ekstrovert, bersifat respek, empati terhadap orang lain, memiliki kepedulian terhadap situasi atau masalah-masalah lingkungannya, dan bersifat fleksibel dalam berpikir. Dapat menghargai orang dan menilai orang lainnya seperti dirinya. Merasa nyaman dan terbuka terhadap orang lain, tidak membiarkan dirinya dimanfaatkan untuk menjadi korban orang lain dan mengorbankan orang lain karena kekecewaan dirinya. Apapun yang terjadi, berarti intinya ketika kalian punya masalah, kalian harus ngambil positifnya gitu. Karena kalau kalian ngambil negatifnya, ya kalian bakal capek sendiri. Kemudian yang ke-9, penerimaan sosial, mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki sikap bersahabat dalam berhubungan dengan orang lain. 10, memiliki filsafat hidup, mengarahkan kehidupan
mengarahkan hidupnya berdasarkan filsafat hidup yang berakar dari keyakinan agama yang dianutnya. Kemudian selanjutnya berbahagia, situasi kehidupannya diwarnai kebahagiaan yang didukung oleh faktor-faktor achievement atau prestasi, acceptance, penerimaan, dan affection, kasih sayang. Nih, kepribadian yang tidak sehat menunjukkan perilaku mudah marah, sering menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, merasa tertekan, berperilaku menyimpang, dan senang mengganggu orang lain. Saya sih senang sih gangguin orang lain, tapi ya mungkin lagi nggak sehat. Ya, kadang gini ya, ketika kalian masuk ke dunia pekerjaan, ya kalian pasti ngalamin juga sih pada saat masa kuliah atau masa sekolah kemarin ya. Eh, Usil itu bukan berarti yang tidak sehat ya. Kadang kita menghilangkan kejenuhan dengan ya bercanda gitu, usil sama orang gitu kan. Kadang ngebully orang ya bukan berarti itu pribadi yang tidak sehat. Tapi ada kalanya kita bisa seperti itu. Apalagi ya di dunia kerja yang memang hmm, orang baru ya dunia baru buat kita yang harus kita profesional. Bullying-nya itu bukan kayak di masa sekolah, tapi lebih ke, mmm, "Lu kok gitu doang nggak bisa?" Nah, ini yang buat kalian generasi, kalian lahir tahun 2000-an kan? Ya, Van? Iya Pak, Kan? 2000, 2000, 2001. Nah, apalagi yang benar-benar kalian lahir di tahun segitu. Ini saya cerita sedikit ya. Saya kemarin ambil karyawan, itu anak, eee, buat di digital marketing, ya. Buat bikin konten, buat bikin produk-produk knowledge-nya rumah sakit lah. Tapi ya itu, bedanya ketika angkatan kalian itu ya, rank-rankan tahun 2000-an ke atas itu yang generasi. Apa kalian tuh disebutnya generasi Z ya? Iya Pak, Gen Z. Nah, Gen Z itu tuh mentalnya tuh nggak kebangun gitu loh. Jadi ini realita ya, ini saya cerita realita. Baru dikasih revisi sedikit udah ngeluhnya kayak gimana. Mungkin di TikTok atau di Instagram tuh banyak yang hmm, gimana tahun 80-an menghadapi masalah dari bos, gimana tahun 90 mengatasi masalah dari bos gitu baru disuruh revisi sedikit. Terus yang termasuk yang generasi tahun 2000-an gitu ketika dapat revisian. Nah, itu tuh bener-bener kejadian gitu. Ah, jadi saya pengen banget maksudnya kalian yang alumni dari Andakara ini benar-benar mentalnya itu yang kuat gitu ketika baru disuruh revisi sedikit gitu ya, jangan jadi pundung, tau kan pundung. Jangan jadi hmm, marah terus langsung pengen reset, dan ini benar-benar kejadian, saya ngalamin kejadian dan itu kemarin dia cuma bertahan cuma sebulan doang gitu. Oh jadi gara-gara sering disuruh revisi gitu, terus akhirnya dia nggak kuat dalam pekerjaan gitu ya Pak? Ya, jadi kan sebetulnya apalagi ya buat fresh graduate tuh kembangin dulu aja ilmunya gitu loh. Karena ketika kalian dapat satu pengalaman bertahan dalam 1 atau 2 tahun di tempat yang baru pertama kalian kerja, itu adalah modal kalian untuk nanti meningkatkan salary kalian di tempat yang lain gitu. Jadi jangan cuma baru 1 bulan atau baru 3 bulan eh, tekanannya begitu besar dari atasan kalian, kalian malah kecewa dan memutuskan untuk keluar. Nah, itu nggak bagus banget buat mental kalian nantinya, gitu loh. Jadi kalian ketika nanti kalian pertama kali kerja pun jangan pernah untuk pertama kali kerja ya, jangan pernah lihat dari salary-nya dulu ya. Allah tuh pasti mencukupi gaji kalian. Allah tuh pasti mencukupi kebutuhan kalian. Entah itu datang dari pintu manapun. Percaya sama saya. Saya pertama kali kerja nih,
gaji tahun 2000 berapa ya? 2009, 2010 itu udah cuma dari 500 enggak, dari 1 juta sampai 1.900.000 tuh kenaikannya. Dan percaya atau enggak, dari itu ya, dari yang segitu, dari yang ikhlas ngejalaninnya, itu saya bisa bertahan sampai 3 tahun, 3 bulan, dan saya bisa kuliah dari pintu-pintu lainnya. Jadi bukan nominal yang harus kalian tekanin pada saat pertama kali kerja. HRD, saya sebagai HRD itu sekarang, ketika ada orang yang udah ya, dapat gajinya berapa Pak, atau misalnya ada nanya awal-awal kayak gitu tuh udah saya skip gitu loh. Lu nggak niat kerja, lu tuh cuma niatnya cari duit gitu. Kerja itu gimana caranya kita dapat pahala yang Allah pasti ngembaliin dengan bentuknya rezeki gitu, sama keselamatan. Nah itulah, nanti kemana-mana nanti ceritanya. Tapi jujur aja ya, si orang ini tuh attitude-nya kurang baik sih ya, attitude-nya kurang baik. Jadi ya kita juga nggak mau mempertahankan dengan attitude yang kurang baik, karena baru juga dikasih tekanan segini udah ya udah banyak keluh gitu. Ya mudah-mudahan kalian nggak gitu ya nanti ya, udah dapat kerja nanti. Oke, selain itu seorang tersebut juga akan menunjukkan sikap suka berbohong, senang mengkritik, mencemooh orang lain, sulit tidur, serta kurang memiliki rasa tanggung jawab. Masih dari kepribadian yang tidak sehat, seorang juga akan mengalami hiperaktif, pesimis, kesulitan tidur, sampai dengan merasa tertekan atau stres depresi. Ini nih di kota-kota besar sering banget terjadi stres depresi. Ya bukan berarti di pedesaan atau di kota-kota kecil lainnya nggak ada yang mengalami stres ya. Nanti kalian belajar tentang keperawatan jiwa lebih dalam lagi sih tentang stres dan depresi. Berbagai macam alasannya, berbagai macam gejala dan tandanya dari awal. Oke, pengertian perilaku manusia dari behaviorisme adalah hal-hal yang berubah dan dapat diamati. Perilaku terbentuk dengan adanya ikatan asosiatif antara stimulus dan respon. Ya. Manusia berperilaku pada dasarnya mencari kesenangan yang sekaligus menghindari hal-hal yang menyakitkan. Dan perilaku pada dasarnya ditentukan oleh lingkungan sesuai dengan pola stimulus respon yang terjadi. Menurut Skinner merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus. Oleh karena itu, perilaku terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon. Skinner membedakan adanya dua respon. Yang pertama, responden respon atau refleksif, yaitu respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan stimulus tertentu. Yang kedua adalah operan respon atau instrumental respon, yaitu respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. Dilihat dari bentuknya, respons stimulus perilaku dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku tertutup, ya, covert behavior. Respons seorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, atau kesadaran dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Yang kedua, perilaku terbuka, ya, overt behavior. Respons seorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain. Kalau dilihat dari bentuknya, ada bentuk pasif,
yang merupakan respon internal, yaitu yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain, misalnya berpikir, tanggapan atau sikap batin dan pengetahuan. Misalnya seorang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri meskipun dia sendiri tidak melakukan. Itu bentuk pasif. Kalau bentuk aktif adalah apabila perilaku ini jelas dapat diobservasi secara langsung. Misalnya orang yang sudah pernah melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Oleh karena itu, perilaku ini sudah tampak dalam bentuk tindakan nyata, maka disebut overt behavior. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama adalah pengamatan, di mana pengamatan itu merupakan pengenalan objek dengan cara melihat, mendengar, meraba, membau, mengecap. Sedangkan melihat, mendengar, meraba, membau, mengecap itu sendiri merupakan modalitas dari pengamatan. Yang kedua adalah perhatian. Ada dua batasan tentang perhatian. Yang pertama adalah pemusatan energi psikis yang tertuju pada suatu objek. Yang kedua adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas yang sedang dilakukan. Ya. Agak susah ini mengimajinasikannya ya. Yang ketiga, tanggapan. Setelah melakukan pengamatan, maka akan terjadi gambaran tinggal dalam ingatan, inilah yang disebut tanggapan. Yang keempat, ingatan. Ingatan adalah kemampuan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan. Ingatan yang baik mempunyai sifat cepat, setia, teguh, luas, dan siap. Fantasi merupakan kemampuan untuk membentuk tanggapan-tanggapan yang telah ada. Dalam proses belajar mengajar, fantasi ini sangat penting dan terwujud dalam daya kreativitas sasaran belajar. Berpikir merupakan aktivitas yang sifatnya idealistis, yang mempergunakan abstraksi-abstraksi. Dalam berpikir, orang meletakkan hubungan antara bagian-bagian informasi yang ada pada dirinya berupa pengertian-pengertian. Kemudian motivasi merupakan suatu dorongan dalam diri seorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motif ini tidak dapat diamati. Ya, yang dapat diamati adalah kegiatan atau mungkin alasan-alasan tindakan tersebut. Kita boleh berasumsi, ya, orang lain mengerjakan apa, orang lain bisa lihat tindakannya, kita boleh berasumsi. Tapi kita nggak boleh suzon, itu yang Islam ajarkan. Ya. Kayak pemulung gitu kan, ngambilin botol ya, tapi sambil lirik ke rumah gitu. Kita nggak boleh suzon, waspada boleh, tapi suzon jangan sampai suzon. Kita harus waspada boleh. Tuh, jangan sampai baru lirik-lirik doang langsung dimarahin kan, nggak enak kan gitu loh. Belum tentu orang tersebut melakukan apa yang kita pikirkan dengan kesuzonannya kita. Ya, motivasi orang kan beda-beda ya, motifnya orang tuh beda-beda. Apapun bentuk kepribadian manusia, ia tetap lebih menawan dengan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Jadi syukurilah dengan segala kekurangan kelebihannya, ya nanti kalian hidup berumah tangga pun dia adalah cerminan kita. Ya. Wanita yang baik adalah untuk pria yang baik dan begitu pula sebaliknya. Gitu. Jadi kenali karakter masing-masing, kenali diri sendiri terlebih dahulu, sayangin diri sendiri terlebih dahulu, baru bikin bahagia orang lain. Jangan bikin bahagia orang lain dulu kalau misalnya kitanya menderita. Ya. Ternyata cepet amat.
Kayak ada yang mau ditanyain tentang materi pertama ini? Ada, Pak. Apa, Van? Kan tadi tuh kalau nggak salah yang pembahasan tentang perilaku yang sehat dan tidak sehat nggak sih, Pak? Iya betul. Terus di perilaku yang sehat itu kan ada seseorang di mana dia tuh kayak nggak mau dirinya tuh dimanfaatin dan memanfaatkan orang lain. Ada Oke, kayak gitu kan? ya. Dan biasanya tuh kalau di kehidupan tuh ada orang yang bersifat kayak gitu dan sehingga dia tuh meng-cut off orang-orang toksik dalam hidupnya karena dia merasa kayak Hmm. nggak mau dimanfaatkan dan nggak mau memanfaatkan orang lain. Kalau itu tuh masuknya ke perilaku yang sehat atau tidak sehat, Pak? Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Di dunia nyata, pasti kita memanfaatkan dan dimanfaatkan. Jadi dibedakan didaya dengan didaya gunakan. Ya, ketika kita bekerja atau kita ketemu orang ya dalam ruang lingkup organisasi, ya, kan otomatis kita berkecimpung dalam lingkungan tersebut, ya kan? Nah, kalau misalnya kita didaya gunakan, tuh ya kita benar-benar ikhlas ngejalaninnya, gitu kan. Ketika dimintain tolong ya bukan menyuruh, bukan menginstruksikan sifatnya. Ketika kita dimintain tolong, komunikasinya kita bagus, kita bukan memanfaatkan orang tersebut, tapi kita mendaya gunakan karena kita punya pekerjaan lain yang lebih penting dan itu bisa di handle sama orang lain. Kan kita pasti melakukan penilaian dulu ketika kita mau bukan memanfaatkan ya, kita mau mendaya gunakan orang. Nah ini kita implisit banget, irisan banget nih sama manajemen. Gitu. Manajemen itu kan mengelola ya kan, termasuk mengelola SDM. Gitu. SDM mana yang toksik nih, yang bikin orang mempengaruhi jadi negatif, ya kan? Mana yang dia berpikir ketika, wih gue disuruh-suruh mulu nih, gitu kan? Gue disuruh ke sana ngambil ini, ngambil itu, gitu kan? Nah itu bukan, itulah yang toksik, gitu. Itulah yang nggak sehat. Tapi ketika dia berpikir ambil positifnya, apa coba kata-kata yang harus keluar? Oh, iya, gue berarti ini porsi gue, ini gue bisa jalanin ini, gitu. Itu orang yang positif, vibes positifnya seperti itu. Tapi ketika dianya jadi keluhan ketika didaya gunakan, ya beda kan tanggapannya. Banyaklah hal-hal negatif yang keluar dan dia yang toksik itu rata-rata tuh dia bikin nyebarin ke orang-orang. Si A mah bisanya cuma nyuruh-nyuruh doang sama gua gitu kan. Kerjanya mah nggak becus gitu, cuma nyuruh-nyuruh doang, suruh inilah itulah gitu. Contohnya ya ada sih, setiap organisasi pasti ada orang yang numpang doang buat bikin PowerPoint misalnya gitu kan. Tugas dia cuma bikin teh gitu kan. Mungkin kalian sih ya sedikitan ya maksudnya di antara. Kalau dulu tuh zaman saya kuliah di S1 tuh ya, saya jumlahnya itu pada 40-an lah kurang lebih. Eh, kalau tiap tiap bagi kelompok bisa jadi 5 atau 6 orang tuh ada aja satu orang yang cuman tugasnya buat bikinin kopi, bikinin teh tuh ada gitu loh. Nah, gimana cara dia menempatkan dirinya supaya dia bisa bermanfaat? Kalau kalian lihat video di Instagram atau di TikTok ya, ada orang yang lagi mindahin barang, terus ada 2 orang tuh mindahin barang. Ada satu orang lagi yang cuman jadi tim hore doang gitu. Nah, gimana dia supaya dilihat sama orang lain dan positive minds gitu. Lebih ke sana sih fine. Kalau misalnya mana yang pribadi yang sehat dan tidak sehatnya, gimana cara dia beresponnya dulu. Oh, berarti juga lebih ke kayak ketika kita mendayakan orang lain kayak misalkan minta tolong ini atau itu kita
harus lebih ke bahasa yang sopan biar lebih enak Yes. gitu ya. Iya, gitu loh. Saya tuh jarang untuk, iya, sejak sejak saat ya beres dari kuliah, S2 tuh lebih banyak minta tolong, bahasa saya tuh minta tolong, gitu. Bukan jadi bossy gitu kan, bedain antara bos sama leader gitu. Jadi ketika kita minta tolong, ucapkan tiga kata kunci yang harus kalian pegang. Yang pertama minta tolong, maaf, dan terima kasih. Enak dengernya, gitu. Ya kan? Sampai saya sama atasan saya itu minta tolong tuh pasti dikerjain sama dia gitu. Dan ya dari misal satu statement minta tolong itu udah ngucapin tiga tiga kata utama yang harus disampaikan gitu. Kalau enggak ya saya sendiri sekarang udah nggak enak kalau misalnya nggak pakai minta tolong gitu. Tapi ya kadang sih sama anak sama istri saya kadang-kadang saya juga suka gitu. Mi bikinin kopi dong gitu. Kan itu kan cuman cuman antara di keluarga doang ya maksudku. Udah paham betul-betul dengan karakter masing-masing. Istri saya juga, Bi minta tolong siramin tanaman, nah gitu-gitu kan enak bahasanya gitu. Tergantung bahasa, tutur bahasa kita yang kita ucapkan. Gitu Van. Iya Pak, makasih Pak. Ya Fanny. Oh iya. Dan jangan cepat mengambil keputusan. Ya, ada ya kalau di kita itu ada yang namanya tabayun ya kan. Kita boleh berpersepsi, boleh berasumsi, tapi orang juga punya pendapat lain. Jadi harus ditanyakan dan kita harus percaya bahwa orang punya pendapat gitu. Ya kan? Entah itu dia berbohong atau tidak. Ya, kita harus mengaminkan gitu. Kita harus mengiyakan orang tuh dengan karakter berbeda, punya pendapat masing-masing, punya persepsi masing-masing. Ya kunci hidupnya apa sih supaya kita bisa supel sama semua orang, kita banyak teman, berbesti gitu kan, nggak punya musuh. Kita kan hidup bukan nyari musuh nih ya. Kita hidup tuh untuk mempererat saudaranya gitu kan, persaudaraannya. Kuncinya itu ya percaya aja sama dia, entah itu dia mau bohong atau enggak. Ini saya nanya sama kalian, sabar ada batasnya? Ada Pak. Yunita, sabar ada batasnya? Ada, Pak. Yuk, Ayu menurut Ayu, sabar ada batasnya? Ada, Pak. Kalau nggak ada batasnya mah Ultraman, Pak. Lip, nanya nih sama Lip, ada nggak Lip? Kali tidur kayaknya Pak. Lip lagi kuliah kali ngajar. Oke ya, ini saya ngasih tahu ya. Sabar itu nggak ada batasnya. Karena apa? Sabar itu bagian dari iman. Ketika sabar itu, kalian mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti iman kalian juga ada batasnya dong. Gitu. Kalian percaya deh dengan kalian besarkan sabar yang luas banget, ya iman kalian lebih banyak gitu. Kalian bisa terima orang lain serumit apapun bakal bisa diterima. Beda ya, beda dengan misalnya mengumpat ketika ini kayak saya bawa mobil, belok tuh nggak pakai sen. Nah, itu bukan karena bukan gak sabar gitu. Kadang mengumpat itu ya manusiawi. Tapi saya tuh ya dibilang sabar.
sama ibu saya kan, itu tuh sabar tuh nggak ada batasnya. Ketika kita mengatakan sabar itu ada batasnya, ya itulah iman kita sampai situ. Tapi Pak, rata-rata orang berasumsi kalau kesabaran itu ada batasnya. Ya, itu yang salah. Saya coba dikaji gitu. Al-Quran itu benar-benar ketika kalian baca Al-Quran itu bukan cuma sekedar baca, tapi dikaji gitu, kata tiap katanya. Itu udah tertuang jelas sih. Sabar itu nggak ada batasnya. Ya, batasannya apa dong, Pak? Ya kan pertanyaan kalian, terus sabar harus sampai kapan gitu kan? Misalnya contohnya kalian nunggu ini, nggak dilamar-lamar gitu kan. Nungguin kalian pacaran nih, terus nggak dilamar-lamar. Lama banget nih ya kan. Terus kalian mengumpat-ngumpat terus jadinya nikah sama orang lain gitu. Percaya nggak sosok yang menemani kalian pada saat sebelum kalian pada saat kalian menunggu itu, dia tuh berusaha untuk cari duit untuk beli rumah, cari duit untuk beli kendaraan dan lain-lain persiapan untuk menikah. Tapi kalian yang nggak sabar nih, kalian ketemu orang baru dan langsung ngajak nikah dan kalian nikah gitu loh. Coba kalau kalian sabar, ya kan? Kalian udah diratukan, kalian akan diratukan oleh orang sosok cowok yang berusaha berjuang buat membahagiakan kamu. Jadi kemana-mana ini. Gitu ya, maksudnya tolong cerna aja sih, maksudnya cerna aja kata-kata saya. Coba menurut kalian sabar itu ada batasnya? Coba kalian cari jawaban sendiri kalau kalian nggak sependapat sama. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kalau Fani sih cukup Pak, udah. Oke, Yanita? Cukup, Pak. Yuk. Ayo cukup. Saya mau nanya, Pak, tapi saya bingung gimana bahasanya. Ya nggak apa-apa, tinggal bilang aja dulu. Apa? Kalau misalkan gini, Pak. Kalau misalkan overthinking ke orang itu dia bisa dikatakan akalnya sehat gak sih, Pak? Overthinking. Ya misalkan nih kalau misalkan lagi sif-sifan gitu. Nah, dia kan misalkan sakit terus bilang backup ini dong pasien gue dulu misalkan gitu. Backup punya gue dulu dong. Gue lagi gak enak badan misalkan kayak gitu. Nah, sedangkan mungkin dia dikenal dengan orang-orangnya yang gak ramah atau kayak gimana gitu. Nah, terus kita tuh kayak apaan sih? Kayaknya lu alasan doang deh kayak gitu loh, Pak. Itu dia kalau di dalam kerjaan itu kayak gitu harus dilaksanakan gak sih Pak kayak gitu? Apa dibiarin aja gitu? Ya, ada orang-orang yang itu cuci tangan ya, yang tadi disampaikan di kepribadian yang nggak sehat, bentukan tidak tanggung jawab, ya cuci tangan gitu kan. Yang harus kita perhatikan adalah kondisi dia, ya kondisi dia betul lagi kurang fit, ya kan? Atau dia cuma pengen leha-leha doang gitu, main HP, chattingan sama pasangannya misalnya gitu kan. Dengan berbagai alasan, ketika satu kali ya kita kerjain karena buat kita sendiri ambil ya ilmu buat kita kenal sama pasien tersebut misalnya, ya kan? Kita dapat apresiasi dari pasien tersebut karena kesabarannya kita, gitu kan? Tapi kan kita harus lihat ya sejauh mana kita boleh bilang tidak, sejauh mana sampai kapan kita bisa menolak. Misalnya, oke, 1 kali 2 kali kita masih bisa bantuin, ya kan? Tapi yang ketiga kali, ini kayaknya dia manfaatin kita nih.
dan kamu ngerasa dimanfaatin banget nih ya sama orang tersebut yang minta tolong itu. Kamu punya hak untuk menolak gitu. Tapi sertakan alasannya. Jangan bilang cuma nggak mau, ya. Tapi harus sertakan alasannya dan kasih buktinya, ya. Jadi ini saya menerapkan di pekerjaan itu, HRD itu adalah tempat penampungan curhatan dari semua karyawan, ya. Mau itu tentang keluarga, tentang keuangan, tentang pekerjaan, tentu saja itu tuh semuanya jatuh ke HRD. Nah, ketika ada orang yang mengadu, gitu kan, banyak kan orang yang nggak suka. Tuh Pak, si Anu tuh di lantai 3 tuh ngerokok misalnya. Kan saya nggak lihat, ya kan? Ada nggak buktinya? Nah, kan harus sampai detail seperti itu. Jadi ketika kita mau menolak, ya sertakan buktinya kita. Atau ketika kita menerima, tapi mau mempertanyakan dulu, lu kenapa gitu kan? Ya gue lagi gak enak badan. Oke, ya udah istirahat gitu kan. Yang kedua, oh ya bentar gue lagi ngerjain sesuatu dulu yang lebih urgent. Saling backup. Ketika kerja sama kalian bagus, yang kedepannya juga kita nggak akan sungkan ketika minta tolong sama orang tersebut ketika kita lagi kerepotan. Positive minds-nya ke seperti itu. Jangan ngeduluin suzonnya, tapi kita harus berpikir positif. Memang dia lagi sakit. Bisa jadi kamu nggak tahu ketika orang tersebut kenapa pegel-pegel. Siapa tahu sebelum dinas siang dia paginya ngegojek dulu, capek, ya kan? Buat cari apa? Buat cari rezeki. Itu loh. Kita nggak pernah tahu orang tersebut di jalan mengalami apa, ya kan? Di rumahnya ngalamin apa. Jadi ya kita harus terimain dulu. Ketika kita membestikan dengan dia gitu kan, kita harus cari tahu dia latar belakangnya kenapa dia melakukan hal itu. Jadi jangan pernah bersuuzon. Capek sendiri ketika kita overthinking, misalnya pacar kalian nggak ada kabar tuh ya kan, pasti selingkuh nih ya kan. Padahal apa? Lagi main catur misalnya, lagi berenang gitu, lagi cari kerja, yang lain gitu. Ya itulah ketika overthinking ya capek sendiri. Gitu. Yuk, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Ayu. Oke, yuk. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada lagi nggak? Jadi intinya itu nggak boleh berburuk sangka kepada orang dulu ya Pak ya. Intinya itu ya. Ya iya dong. Iya capek sendiri lah berburuk sangka, ngapain orang iri hati dengki, makan sifatnya setan. Iya Pak, kadang kayak gitu sih Pak. Banyak dijumpai di era masa kini Pak. Bukan masa kini, masa lalu juga pasti ada. Oh, ada. Saya kan nggak hidup di masa lalu Pak. Ya ke depannya kalian pasti nemuin orang-orang yang seperti itu. Gitu kan. Makanya kenapa harus lebih memahami, lebih terbuka, dan sabarnya digedein. Gitu. Kita tuh nggak bisa hidup sesuai dengan keinginan Apa yang kita. kita mau. Oke. Ya betul. Kita tuh nggak bisa. Nih contohnya nih ya. Ini saya pengen ketemu kalian nih offline. Ya. Tapi malam baru dikabarin, Pak online Pak. Ini padahal saya udah nggak pulang ya kan. Saya masih sakit juga pengen ketemu sama kalian. Gitu. Ini positif thinkingnya saya ya, mudah-mudahan kalian pada sehat dan nggak bisa offline aja gitu. Tapi kalau saya mikirin ya, wah ini si Ayu nih pasti pacaran nih misalnya, ini capek sendiri saya mikirin itu, ya kan? Nggak akan sembuh-sembuh saya pikiran. Gitu.
Oke. Itu saya udah kasih chat link Google Classroom, nanti materinya saya kasih di situ ya. Siap, Pak. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Cukup, Pak. Oke ya, pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Besok kalian ada kuliah ya? Kan besok tanggal merah, emang nggak libur ya, Pak? Kan ada jadwalnya. Coba tanya Mas Alif ya. Iya, Pak. Kasihan kan ada dosen-dosen yang memang hari Senin sampai Sabtu kerja bisanya cuma hari Minggu gitu loh. Ya, Iya, Pak. sip. Thank you ya. Sehat-sehat kalian. Assalamualaikum. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama.